Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Ya, nama saya Husni Fahri, MKomI, dosen Universitas Gajah Putih pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi Komunikasi. Adapun pendidikan saya S1 di IAIN Araniri tahun 1997, S2 menempuh pendidikan S2 di Universitas di IAIN Sumatera Utara pada tahun 2013. Adapun pekerjaan saya sekarang adalah mengajar di Universitas Gajah Putih pada Fakultas Ilmu Komunikasi, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Prodi Komunikasi. Adapun mata kuliah yang saya ampu, adapun kepakaran saya adalah pada bidang komunikasi. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester genap mata kuliah manajemen media massa dan advertising. Adapun mata kuliah yang saya ngampu pada semester ganjil, mata kuliah penulisan pictures dan artikel, dan mata kuliah advertising, ataupun mata kuliah grafika dan publisitas. Metode saya mengajar adalah metode caramah, menyampaikan materi-materi pokok. Setelah itu kami mengadakan diskusi dengan mahasiswa, yaitu tanya jawab untuk pendalaman materi. Kemudian adapun yang ingin dicapai lulusan adalah mahasiswa dapat menganalisa berita dan dapat menulis berita, baik untuk surat kabar, majalah, TV dan radio. Adapun sistem penilaian dimulai dari kuis, midterm atau ujian tengah semester, kehadiran mahasiswa dan yang dilaksanakan dengan absen, kemudian UAS dan UAS. Karena yang diharapkan pada lulusan adalah mampu mandiri dalam meliput, menulis berita, baik berita hard news maupun pictures dan artikel untuk disebarkan kepada masyarakat sebagai informasi. Hanya demikian yang saya sampaikan. Untuk lebih mendetailnya, mari sama-sama kita lihat video mengajar di ruangan yang saya lakukan di setiap hari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada hari yang berbahagia ini, pada semester ini, kita memasuki suatu mata kuliah, yaitu mata kuliah pictures dan artikel. Yaitu maksudnya penulisan pictures dan artikel. Ini merupakan salah satu mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi pictures adalah suatu jenis tulisan atau suatu jenis berita, ya kan, yang merupakan suatu berita yang sering dijumpai pada yang penuturannya itu mengalir dia, ya kan, itu pictures. Pictures merupakan laporan khas. Ia terdapat di semua media, ada di media cetak, di media elektronik, dan di media radio. Karena pictures ini merupakan dalam karya jurnalistik, dia merupakan suatu berita
sama seperti berita. Cuma pictures ini dia ditulis harus merupakan suatu karangan atau suatu berita. Pictures ini dalam dunia jurnalistik, berita itu terbagi dua. Yang pertama yang pertama adalah news. News merupakan berita. Yang kedua V-news. V-news juga salah satu berita. Kalau news dia ada terbagi di dalam H-news. Kalau V-news dia ada suatu berita yang disebut dengan pictures. Ya, pictures itu ada bermacam-macam. Ya. Kalau menurut pada suatu redaktur majalah atau surat kabar, pictures itu ada bermacam-macam kan? Ada pictures sejarah, ada pictures karya wisata, ada pictures ada pictures yang kita menuliskan kepribadian kita. Misalnya kita pergi dari rumah menuju Laut Tawar. Itu disebut dengan pictures karya wisata. Jadi yang kita tulis adalah fakta-fakta atau data yang ada selama dalam perjalanan. Mulai kita keluar dari rumah. Kita tulis dalam suatu bentuk berita. Jadi contoh pictures ini perbedaan antara pictures dan berita. Pictures merupakan suatu dalam penulisan pictures diutamakan memakai teknik mengisahkan atau bercerita. Pernahkah Bapak bercerita? Ya, sebenarnya bercerita kepada anak-anak kan, bercerita sebelum tidur. Tetapi pictures ini ditulis seperti menulis berita. Kalau berita ada kalanya ditulis dengan 5W1H. Pictures juga menggunakan 5W1H, tetapi dia tidak mesti penuh 5W1H. Cukup 3W1H atau 2W1H. Itu penulisan pictures, ya, penulisan pictures. Pictures ada bermacam-macam. Ada pictures yang dikatakan menurut KBBI, ya. Pictures karya jurnalistik yang penulisannya menggunakan gaya bahasa sastra, bercerita atau bertutur, storytelling pada beberapa gaya penulisan. Pictures mengadopsi gaya tulisan cerpen atau novel. Misalnya kita di Universitas Gajah Putih terdiri dari beberapa fakultas. Di antaranya ada Fisipol, ada pertanian. Jadi ketika kita berada di Fakultas Pertanian mengadakan praktek menanam tanaman, ya. Praktek itu kita tulis dalam suatu berita melalui dengan fakta, data, dan kita tulislah bercerita itu dengan pictures. Karena di dalam ada karakteristik pictures itu dia bercerita dengan cerita panjang lebar, ya kan? Misalnya pictures karya wisata. Masuk terus. Misalnya pictures karya wisata yang selalu kita alami setiap hari, setiap berpergian berdharma wisata. Jadi kita tulis mulai dari rumah, kan? Mulai dari bangun pagi, sarapan pagi, berjalan dengan apa, dengan siapa, pergi ke mana kita, di mana kita berkarya wisata, misalnya di Danau Tawar.
apa yang kita kerjakan di Danau Tawar itu kita tulis dalam suatu cerita, tapi mengandung 5W1H. Itu disebut pictures. Dia beda dengan berita. Kalau berita atau news, dia ada hard news. Hard news itu adalah berita-berita yang menyeramkan. Seperti contoh tertabrak kereta, tertabrak mobil, itu ditulis dengan hard news. Kalau pictures ini merupakan soft news. Soft news ini adalah berita ringan, berita hiburan, seperti cerita-cerita cerita-cerita yang diceritakan seperti dalam film-film, dalam sinetron-sinetron, itu ditulis dulu seperti pictures kan. Cuman bedanya ini ditulis dengan 5W1H, dengan bisa boleh dengan piramida terbalik, boleh juga dengan piramida biasa. Ini ciri khas pictures. Pictures mengandung seni human interest, ya kan? Tulisan pictures memberikan penekanan pada fakta dan data yang dianggap menggugah emosi, ya kan? Menggugah perasaan, menghibur, memunculkan empati. Sekarang ke depan kita akan lihat pictures-pictures yang ditulis kan. Ada juga yang pictures tidak ditulis. Nanti kampanye itu menimbulkan empati kita kan. Itulah nanti. Apalagi dengan menimbulkan keharuan. Pictures harus mengandung segi human, human interest atau human talk, menyentuh rasa kemanusiaan. Pictures termasuk kategori soft news atau berita ringan yang pemahamannya lebih menggunakan emosi. Ya, ada orang yang membaca cerita, membaca picture itu nangis karena tergugah sekali kan. Ya. Karena berbeda dengan hard news, berita keras yang isinya mengacu pada pemahamannya lebih menggunakan pemikiran. Ya kan, berpikir kita, kalau kita baca misalnya bencana alam, pasti kita akan menggunakan pikiran, kan? Kenapa terjadi? Kita berpikir terus apa yang terjadi. Dah sampai di sini bagaimana? Ada yang bertanya? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nanti sekarang ada ciri khas dari pictures. Itu ciri khas pictures yang telah kita paparkan tadi, ya kan? Sekarang kita ada masuk lagi ke dalam nggak mau nih. Nggak mau. Ya kan, tadi yang kedua, pictures harus mengandung unsur karya sastra. Ya, karena pictures merupakan suatu cerpen atau bacaan ringan yang menyenangkan, namun tetap dia memberi informasi dan faktual. Penulis pictures dan pada prinsipnya adalah seorang yang sedang bercerita.
Jadi beda dengan penulisan berita. Kalau penulisan berita ada, karena fungsi berita, fungsi pictures sama dengan fungsi berita. Fungsi berita atau fungsi pictures yang pertama adalah mendidik. Yang kedua menginformasi, memberikan informasi. Yang ketiga adalah menghibur. Yang keempat adalah seperti untuk kontrol sosial. Ini dia di dalam pictures. Kenapa enggak? Tidak mau besar ya. Nah, ini sesuai dan saya lanjutkan. Karakteristik pictures, ya kan? Pictures adalah kreatif. Penulisan pictures diciptakan sebuah cerita dengan teknik berkisah. Namun bukan cerita fiktif. Pictures merupakan suatu laporan yang harus mengkreasikan sudut pandang atau angle daripada penulis. Ya. Penulis, karena pictures itu bisa dimasukkan ke dalam opini. Kalau berita tidak bisa masuk opini. Opini adalah pemikiran kita, pemikiran seseorang. Kalau pictures boleh masuk sikit-sikit ya. Pictures, maka karena pictures itu merupakan mengkreasikan pandangan penulis berdasarkan riset terhadap fakta yang telah ditelusuri. Berdasarkan riset, berdasarkan analisa dari suatu dia merupakan suatu analisa yang kita survei, yang kita lihat, ya kan? Itu bisa ditulis dengan picture. Kemudian dia subjektif. Karakteristik pictures yang kedua adalah subjektif, menggunakan model aku, saya, kan, kami. Waktu tulisnya memungkinkan penulis memasukkan emosi atau pikiran kita. Itu boleh ke dalam pictures. Atau menggunakan sudut pandang orang pertama, atau saya, atau aku. Itu di dalam pictures sebagai untuk cara mendapat dengan mencampurkan antara emosi dan fakta dan nalar sebagai fakta. Ya. Kemudian pictures itu informatif, memberikan informasi kepada sesuatu benda itu kita berikan informasi. Misalnya indahnya laut tawar, ya kan? Kita tulis dalam pictures untuk menginformasikan kepada khalayak ramai. Itu bisa saja. Kemudian yang keempat, karakteristik pictures adalah menghibur. Maka di dalam surat kabar ada yang disebut dengan berita hiburan. Ya kan? Misalnya di dalam media massa seperti radio, televisi, itu kan ada hiburan. Di samping dia kreatif, subjektif, informatif, menghibur terakhirnya, ya kan? Kemudian ada lagi karakteristiknya yaitu kontrol sosial. Itu fungsi dari surat kabar, fungsi dari pers, fungsi daripada
berita, fungsi daripada jurnalistik. Karena pictures ini merupakan bagian dari jurnalistik. Jadi beda dengan apa namanya artikel. Ya, di dalam surat kabar pictures ini juga ada dimasukkan ke dalam artikel, ada dimasukkan ke dalam opini. Misalnya seperti tadi kan, masalah kerbau kan, kita tulis dengan cerita, jadi dia pictures, ya kan? Jadi pictures. Kerbau gayu tadi kan kita masukkan ke dalam berita. Pertama, dia adalah kreatif dalam menulis. Yang kedua adalah subjektif, masalah kerbau. Yang kedua adalah menginformasikan kepada khalayak. Yang keempat adalah kerbau juga dapat untuk hiburan. Contohnya kan, apa namanya, kalau di daerah kami ada adu banteng, adu kerbau itu. Bukan sapi aja yang adu kerbau juga ada. Di tempat kita nggak ada, di tempat kita yang ada pacu kuda kan. Nggak ada. Kalau di luar ada karapan sapi kalau di Madura. Tempat kita nggak ada, nggak pernah ada diadu kerbau kan, nggak. Jadi di tempat orang, di tempat kami ada. Ini. Nah, ini juga ada. Pictures, fungsi pictures adalah sebagai pelengkap sekaligus variasi sajian berita langsung, straight news, kan? Memberi informasi tentang situasi, keadaan atau peristiwa yang terjadi, ya kan? Menghibur atau sarana rekreasi dan pengembangan imajinasi yang menyenangkan. Wahana pemberi nilai dan makna terhadap sesuatu keadaan atau peristiwa. Sarana ekspresi yang paling efektif dalam mempengaruhi khalayak. Di samping berita kan. Ada sampai sini gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, kita lanjutkan. Misalnya. Ini contoh-contoh apa redaktur senior majalah Gatra itu mengatakan pictures bukan karya fiktif kan. Pictures dibuat karya sastra jurnalistik. Pictures ini berkisah, bersastra kita kan. Nah, kalau kita masih di masyarakat Gayo banyak menghasilkan pictures. Di seorang wartawan juga harus mampu menuliskan karena pictures itu menggambarkan situasi daerah kan. Situasi daerah beda dengan berita. Kalau berita ditulis penuh dia 5W1H, kalau pictures tidak mesti 5W1H. Kemudian di samping pictures ini, karena mata kuliah ini ada dua. Pertama pictures, yang kedua artikel. Jadi kalau artikel pun ada dua dia. Ada yang pertama ada artikel ilmiah, yang kedua ada artikel penelitian. Jadi dapat dibedakan. Kalau artikel penelitian dia
harus ada metode penelitian. Kalau artikel ilmiah, dia seperti opini yang dimasukkan di dalam surat kabar. Surat kabar ada memasukkan opini. Nanti di sini tidak ada membahas, nanti akan kita berikan, kita sharekan, kita kirimkan bahan-bahan yang supaya lengkap kan ini. Misalnya kisah seorang pahlawan yang ditulis sebuah dalam bentuk pictures. Sebenarnya pahlawan Aman Dimon kan bisa ditulis dalam bentuk pictures selain dalam bentuk berita. Kisah Raja Lingga dapat juga ditulis dengan pictures. Yang penting dia tulisannya mengalir berupa cerpen seperti novel, seperti beda karena kisah-kisah yang kita tuliskan cerita yang kita tuliskan berupa pictures ini, dia fakta ada, data ada, tidak dongeng kan. Itu bisa ditulis sebagaimana dan dimuat di surat kabar, dimuat di radio, juga ada pictures di radio. Cuman kita membedakan mana. Misalnya di radio itu ada suatu cerita yang ditulis seperti kisah butir pasir di laut yang ditulis dan diceritakan oleh penulis. Kita adalah siapa? John Simamora kan? Pernah didengar bukan? Ya, sampai sini ada yang bertanya. Jadi kita lanjutkan ya. Pictures itu merupakan cerita yang ada pictures sejarah, ada pictures karya wisata, ada pictures ada pictures penelitian kan, ada pictures sejarah hidup seseorang, riwayat hidup seseorang, ada riwayat hidup raja-raja, ada riwayat hidup public figure, contohnya riwayat hidup artis, riwayat hidup petinggi-petinggi bisa ditulis dalam bentuk karya pictures. Udah. Nah, di samping di samping berita, pictures juga disebut dengan karya berita-berita yang menarik, yang merupakan cerita. Ada yang ditulis. Memang kalau pictures ini tidak ada di dalam lisan, dia ada dengan tulisan. Dia setelah ditulis disiarkan di radio, disiarkan itu ada. Cuman pictures ini tidak pernah diungkapkan dengan lisan. Jadi kalau lisan tidak retorika, tidak bisa berretorika karena semua dalam pictures itu adalah fakta, data yang ada di lapangan, yang pernah terjadi di lapangan. Misalnya terjadi dulu ada bencana alam gempa Gayo, bisa ditulis dalam bentuk pictures selain daripada berita. Ada sesuai dengan dengan definisi pictures, karya jurnalistik yang menggunakan bahasa sastra.
Ataupun Pictures ini disebut juga dengan jurnalis sastra, jurnalistik sastra. Nah, dengan demikian ada yang belum dimengerti, biar kita diskusikan. Atau kita padain di sini kan. Jadi demikian dengan minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Ya kan? Pembahasan tentang Pictures dengan pembahasan dengan materi yang lain. Ya kan? Jadi untuk ini kita cukupkan di sini, kita padai di sini. Namun kepada kepada Komting mohon di absen dulu. Jadi kita padakan di sini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.